Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, perkenalkan nama saya Rina Dwi Astuti, NIM 1952000074, kelas 7B, Prodi PGSD, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemahaman kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap, diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006, yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013 antara lain: 1. Menuntut kemampuan guru untuk mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya. 2. Mendorong peserta didik untuk lebih memiliki tanggung jawab. 3. Memiliki tujuan supaya membentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. 4. Menggunakan pendekatan tematik di tingkat SD, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal tema dalam berbagai mata pelajaran. 5. Menggabungkan pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik antara lain: 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Tahapan implementasi kurikulum 2013 atau tematik. 1. Pengadaan buku oleh sekolah kepada siswa. 2. Pelatihan terhadap guru. 3. Pendampingan terhadap guru. 4. Pelaksanaan pembelajaran. 5. Adanya monitoring dan evaluasi. Next, di sini ada kelebihan pembelajaran tematik. Menurut tim Puskur tahun 2006, dalam BPSD MPK tahun 2012 halaman 14, ada beberapa kelebihan pembelajaran tematik, yaitu 1. Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel, mempunyai keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeluruh, mempelajari sebuah topik secara mendalam dari berbagai segi. 2. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema yang sama. 3. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam tema yang sama. 4. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat hubungan beberapa mapel, sehingga mereka mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya, dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep. 5. Menghemat waktu, karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan keterampilan, dan remedial. Lalu di sini ada RPP tematik. RPP tematik adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai KD dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Adapun komponen RPP tematik yaitu 1. Identitas mata pelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi ajar, 7. Alokasi waktu, 8. Materi pembelajaran, 9. Kegiatan pembelajaran, 10. Penilaian hasil belajar, dan yang ke-11 adalah sumber belajar. Pendekatan saintifik.
Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir atau thinking skill kritis, ilmiah, dan analitis. Peserta didik pun secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, serta hukum dengan melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan atau hipotesis, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa, serta membuat kesimpulan dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Ada 4 model pembelajaran pada pendekatan saintifik. 1. Model pembelajaran berbasis masalah. PBM atau Problem Based Learning adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata, kontekstual, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. 2. Model pembelajaran berbasis proyek. PBP atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Model pembelajaran penemuan atau discovery learning adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. 4. Model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa seperti halnya pembelajaran discovery yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.